Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian? Baik. Tetap semangat dalam belajar ya. Ya. Di sini Bapak mau mengambil nama anak-anak yang tidak hadir. Siap. Ya. Atau mengabsen terlebih dahulu. Habib Irawan, Andin, Andika Pratama, Angga, Argan, Dava. Jadi pada pertemuan kali ini sebelum kita membahas lebih lanjut, Bapak akan mengulangi materi tentang yang kemarin, yaitu konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Jadi lahan pertanian itu ada dampak negatifnya kalau kita konversi menjadi lahan pemukiman. Dampaknya apa? Dampaknya adalah lahan kita semakin berkurang, lahan pertanian semakin berkurang. Terus sumber daya alam, misalkan kita dari lahan pertanian itu bisa menghasilkan padi ataupun sebagainya. Karena ada konversi lahan, semakin penghasilan petani semakin berkurang, bukan bertambah, berkurang karena lahannya semakin berkurang. Terus dampak negatifnya lagi resapan air. Nah, resapan air juga berpengaruh karena dibuat sebagai lahan perumahan. Kalau di kota-kota itu bisa menyebabkan banjir karena yang seharusnya itu bisa dijadikan lahan terbuka hijau ataupun lahan pertanian itu dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman. Terus apa lagi? Yo, ya enggak ada kemarin. Saya Pak, Ya, saya bisa. perwakilan dari kelas 4. Dampak negatifnya luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktif pangan semakin kecil. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya, hilangnya lahan ruang terbuka hijau, berkurangnya lahan respon air. Ya, itu tadi dampak negatif dari konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Dan sudah semua ya. Kita lanjutkan ke materi pada hari ini, yaitu tentang mobilitas sosial. Siapa yang tahu tentang mobilitas sosial? Ayo. Saya Pak, Ya. Silakan. mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari strata sosial yang Ya, itu strata sosialnya itu rendah ke strata sosial yang lebih tinggi. Itu pengertian dari mobilitas mobilitas sosial. Lanjut lagi. Setelah pengertian mobilitas sosial, ada saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, di dalam kita meningkatkan status sosial kita di masyarakat, itu ada saluran-salurannya. Nah, di sini apa saja saluran-salurannya? Ya Pak. Nah, bagus. Lembaga pendidikan, organisasi ekonomi, organisasi politik, organisasi profesi. Iya, lembaga pendidikan, terus lembaga ekonomi, lembaga
yang ketiga itu ada jenisnya. Kita poin yang ketiga, ada jenis mobilitas sosial. Nah, jenis mobilitas sosial itu ada ada dua. Nah, ada dua, yaitu mobilitas sosial naik vertikal dan vertikal ke bawah. Itu yang mobilitas vertikal. Itu pertama. Yang pertama kan dibagi dua, vertikal naik dan turun. Terus yang kedua mobilitas horizontal. Sekarang Bapak ingin tahu tentang mobilitas vertikal ke atas. Coba yang lain, selain bagus, yang lain bisa menjawab. Kelompok yang lain, Yuda? Saya Pak. Ya, Yuda. Mobilitas vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, ayo. Seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian manajer, bahkan direktur suatu perusahaan merupakan contoh mobilitas sosial di sini. Ya. Jadi dari contoh tersebut jelas bahwa misalkan ada karyawan yang mempunyai dedikasi atau dalam pekerjaannya itu mempunyai nilai yang baik, kinerjanya baik, dia akan dipromosikan menjadi misalkan manajer, ya, itu sudah meningkatkan status dia dari karyawan yang dulunya itu kelasnya bawah, karyawan biasa menjadi meningkat sebagai manajer. Itu contoh mobilitas vertikal atas naik. Terus vertikal ke bawah, mobilitas vertikal ke bawah. Ya. Mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke bawah merupakan penurunan status atau kedudukan seseorang seringkali menimbulkan benjolan kecewaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Ya, kalau vertikal ke bawah berarti statusnya itu menurun. Nah, contohnya Seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga dia menjadi pegawai biasa. ya, itu sangat jelas. Contohnya kalau dia melanggar aturan, walaupun dia itu pimpinan, itu bisa turun. Ya kan, pimpinan maksudnya apa? Misalkan ada pimpinan manajer, karena dia melanggar aturan, di atas manajer lagi kan masih ada yang memimpin ataupun direktur utama yang memimpin perusahaan. Nah, jadi kalau dia melanggar bisa diturunkan sebagai tetap ataupun pegawai biasa, gitu ya. Mobilitas sosial ke bawah. Terus kalau mobilitas horizontal itu ya. Tidak, status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya Mobilitas horizontal peduli pindah ke sekolah lain namun tetap dalam jabatan sebagai kepala sekolah. ya, dia sebagai jabatan kepala sekolah tetap sama ya. Misalkan dia menjabat yang dulunya itu di SMP A pindah ke SMP B, tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Contoh yang lain apa? Ayo, saya kasih contoh yang lain. Misalkan kalian pindah sekolah sama saja kan, di kelas 8 pindah ke sekolah lain tetap di supaya bisa memudahkan kalian dalam memberikan contoh. Mengapa Bapak kasih seperti itu? Supaya nanti kalau ada soal, ya kalian lebih
lebih mudah dalam memberikan contohnya. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Ayo, kelompok 3 atau 2 yang belum pernah. Ya. Faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudian dalam akses pendidikan. Ya. Faktor tersebut memudahkan semuanya itu memudahkan untuk kita meningkatkan status sosial, misalkan kemudian dalam pendidikan, faktor ekonomi, ya kan? Faktor sosial itu mencakup ada sikap, ada pengetahuan, dan keterampilan tersebut. Terus selanjutnya lagi faktor penghambat mobilitas sosial. Ya, oke. Kemiskinan dan diskriminasi. Kemiskinan dan diskriminasi. Dari kemiskinan dan diskriminasi tadi, ada yang bisa menjelaskan? Kemiskinan, faktor kemiskinan. Ayo. Nggak ada? Ya, bisa. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin mencapai status sosial tertentu merupakan hal sangat sulit. Ya. Jadi penjabaran dari kemiskinan itu karena kita misalkan dilahirkan ya dari keluarga yang kurang mampu atau dikatakan tidak mampu. Dalam meningkatkan status sosial itu kita kesulitan yaitu di bidang ekonomi. Karena kita terlahir sebagai orang yang kurang mampu. Mau melanjutkan ke perguruan tinggi terbatas dengan ekonomi, kan? Mau usaha terbatas dengan modal ataupun biaya. Jadi itulah faktor yang menyebabkan kita sulit. Diskriminasi yang kedua, diskriminasi ini yang sangat berpengaruh. Faktor juga, misalkan di masyarakat, ya, di masyarakat karena kita orang yang kurang mampu, kita merasa di apa? Kalau di masyarakat dikucilkan, ya, direndahkan, kan? Mengalami perlakuan yang tidak sama dengan yang lain karena kita orang tidak mampu, itu namanya diskriminasi. Nah, itulah yang menghambat kita untuk merubah status sosial kita. Nah, itu dari penjelasan tersebut. Saya kira ada yang mau ditanyakan? Ya, dari pembahasan tadi, Bapak ingin menguji kalian yaitu melalui pertanyaan. Ya. Saluran-saluran mobil sosial itu ada Pak, lembaga pendidikan, organisasi ekonomi, organisasi politik, organisasi profesi. ya, ada 4 ya. Lembaga pendidikan. Ya. Dalam lembaga pendidikan itu salah satu saluran bagi mobilitas sosial. Contohnya, misalkan kalian dari TK belum mengenal namanya huruf, tulisan ataupun hitungan, itu mulai dikenalkan huruf A, B, C, ya kan? Setelah kalian lulus TK, lanjut ke SD, itu namanya saluran melalui pendidikan. Jadi saluran mobilitas sosial melalui pendidikan.
ada jenjangnya. Terus yang kedua, organisasi politik. Ya. Kalau organisasi politik ini identik dengan misalkan kita ingin mencalonkan diri sebagai misalkan bupati, ya, melalui organisasi dulu. Organisasi apa? Yaitu organisasi politik melalui partai. Nah, itu ada jenjangnya. Terus lagi organisasi ekonomi. Kalau organisasi ekonomi ini menyangkut badan usaha, ya. Contohnya lembaga koperasi badan usaha yang menaungi yaitu koperasi dan apalagi ada organisasi profesi. Profesi ini misalkan ada Persatuan Guru Republik Indonesia, ada Ikatan Dokter Indonesia. Gunanya apa? Persatuan tersebut gunanya apa? Misalkan ini ya, ada suatu permasalahan dalam hukum pendidikan dan ataupun ingin mengadakan suatu seminar ya. Ingin mengadakan suatu seminar itu melalui organisasi. Seminar itu tujuannya apa? Misalkan setelah kita mengikuti seminar kita mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu untuk sebagai pelengkap atau syarat misalkan kita mau naik golongan. Naik golongan misalkan kalau di jabatan pegawai negeri itu bisa sebagai syarat. Nah, terus sudah ya. Setelah itu sama mobilitas sosial tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, itu ada kemiskinan dan diskriminasi, dampak negatifnya. Ya. Ya. Dua. Dari penjelasan Bapak, kalau ada anak-anak yang masih kurang paham bisa ditanyakan. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, Bapak ingin memberikan suatu tes, yaitu pertanyaan ataupun secara tertulis. Tapi Bapak yang ambil di sini tes secara pengetahuan kalian atau pengamatan. Dalam tes ini Bapak ingin kamu mengamati di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Misalkan ya, di lingkungan tempat tinggal kalian ada seseorang yang misalkan berkaitan dengan mobilitas sosial naik ataupun turun, kalian tulis saja. Ya, itu pengamatan. Karena ini berpengaruh dengan kegiatan kita ataupun dunia nyata kita, mobilitas sosial ini. Ya, bisa ya? Nah, kalian tulis nomor 1. Apa sih?
Baiklah, kalian tulis soalnya. Satu. Amatilah lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Apakah ada yang terjadi mobilitas sosial naik ataupun turun? Ya, kalian kerjakan. Kerjakan. Ya, sudah selesai? Ya. Baiklah, kelompok 4 sudah bisa menuliskan pengamatan yang kalian amati di lingkungan tempat tinggal kalian. Di lingkungan tempat tinggal saya. Ditulis sayang, ditulis. Ini pengamatan ya.
ada pencalonan kepala desa lebih dari 4 kandidat. Salah satunya adalah Bapak Bangsawan. Setelah pencoblosan surat suara selesai, yang mendapat suara terbanyak adalah Bapak Bangsawan. Ya. Setelah itu dia dilantik dan menduduki sebagai kepala Desa. Dari hasil pengamatan kalian ini contoh mobilitas apa? Naik. Mobilitas sosial vertikal naik. Itulah contoh yang berada di lingkungan tempat tinggal kalian. Yang tadinya warga biasa bisa menduduki sebagai kepala desa. Ya, dari sini paham? Kalau paham, Bapak mau ngasih penugasan di rumah. Ya, Bapak diktekan soalnya. Tugas kalian di rumah, Bapak mau ngasih soal kalian datang. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan faktor struktural dalam mobilitas sosial? Terus yang kedua, dalam mobilitas sosial ada faktor penghambat. Sebutkan dan jelaskan. Nomor 3, berikan contoh saluran mobilitas sosial tentang organisasi ekonomi. Baiklah, tadi itu tugas kalian di rumah. Ya. Sekarang Bapak ingin menyimpulkan dari pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu mobilitas sosial. Jadi kesimpulannya, ya, seseorang bisa menduduki suatu jabatan ataupun meningkatkan status sosialnya dengan cara apa? Melalui saluran-saluran pendidikan, organisasi, terus lagi politik, ekonomi, saluran mobilitas sosial. Jadi bisa ditarik kesimpulan, kita walaupun orang biasa
kelas menengah ke bawah, kalau kita gigih dalam berusaha, Insya insya Allah. Allah status sosial kita akan membaik ataupun meningkat. Itu kesimpulan dari materi pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Kalian pelajari di rumah. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita bahas. Saya materi Bapak pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini.